Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Sebelum kita kaji, mari kita baca surat Al-Fatihah sekali untuk mengarang kitab Nasihatul Ibad dengan iringan doa semoga kitab yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah menyelesaikan makalah yang ke-25 dari bab Thulathi, bab yang isinya 3 nasihat. Nah, sekarang kita memasuki makalah yang ke-26. Wal maqalatus sadisatu wal ishruna. Makalah yang ke-26. Auhallahu ta'ala, Allah telah mewahyukan ila ba'dil anbiya'i, kepada sebagian nabi. Wahyu Allah itu bunyinya, man lakiyani, barang siapa yang bertemu denganku, wa huwa yuhibbuni, dan dia itu dalam keadaan mencintaiku, adkhaltuhu jannati, aku akan memasukkan orang yang bertemu denganku dalam keadaan mencintaiku itu ke surgaku. Waman laqiyani, dan barang siapa bertemu denganku, wahwa yakhafuni, dan dia dalam keadaan takut kepadaku, ajnabtuhu nari, maka aku akan menjauhkan dia dari nerakaku. Waman laqiyani bil mauti, dan barang siapa yang bertemu aku bil mauti, ya bertemu di sini itu nanti ketika kita sudah wafat itu, wa huwa yastahyi minni, dan dia dalam keadaan malu kepadaku, ansaitul hafadhata dzunubahu, maka aku akan membuat lalai para malaikat pencatat amal manusia itu
dunubahu, lalai mencatat dosanya ya. Jadi kalau dosa itu kira-kira nggak lupa, malaikat dibuat lupa oleh Allah itu. Jadi ada tiga poin ya yang disampaikan Allah kepada sebagian nabi itu ya. Kalau ada orang nanti ketika sudah wafat ketemu dengan Allah dalam keadaan dia mencintainya, mencintai Allah, maka oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu yang kedua, barang siapa yang nanti ketika ketemu Allah itu dalam keadaan takut kepada Allah, dia akan dijauhkan dari nerakanya. Dan barang siapa nanti yang ketemu dengan Allah dalam keadaan malu kepada Allah, Allah akan membuat lalai malaikat pencatat amal itu terhadap dosa-dosa orang yang malu dengan Allah itu. Mari kita kaji satu persatu ya. Yang pertama, man laqiyani, barang siapa yang bertemu denganku ya. Ini oleh Imam Nawawi diberi catatan bil mauti ya. Maksudnya bertemu karena kematian ya. Jadi setelah mati ketemu Allah. Nah, wa huwa yuhibbuni, sementara dia keadaannya itu dalam keadaan mencintai aku ya, kata Allah ya. Nah, mencintai itu apa maksudnya? Ai yashtaqu. Maksudnya mencintai di sini adalah orang itu rindu ilayya kepadaku. Ya emang kalau orang cinta itu kan mesti rindu ya. Jadi kalau cinta kok tidak rindu itu ya tidak cinta ya. Jadi ini apa namanya? Yang dimaksud dengan yuhibbuni itu rindu kepada aku, kepada Allah di sini maksudnya. Rindu itu kalau dalam bahasa Jawanya apa ya? Bronto ya, bronto ya, itu ya. Lalu masih diberi penjelasan lagi, wayarhobu, dan dia senang ya, fi ma'indi, terhadap apa saja yang ada di sisiku, minas thawabi, dari pahala ya. Jadi kalau orang cinta dengan apa namanya, indikasi dia rindu kepada Allah, senang dengan pahala yang Allah berikan nanti di akhirat berupa surga ya, itu ya Allah akan masukkan ke surga ya, begitu. Bapak dan ibu-ibu ya, kata cinta ya, cinta, mencintai Allah ya. Cinta itu kan ya satu apa ya, situasi perasaan ya yang ada di dalam diri manusia yang apa tadi itu ya, senang, rindu ya. Dan objeknya itu bisa bermacam-macam ya. Dalam surat Al-Imran yang sangat terkenal itu ya, ayat 14 yang sering dibaca kalau ada orang menikah itu, untuk menggambarkan betapa orang itu mencintai lawan jenisnya itu memang merupakan sunnatullah ya. Itu kan banyak sekali itu objek cinta yang Allah sebutkan di dalam ayat itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu inda husnul ma'ab. Aduh saya lupa, husnul sawab apa husnul ma'ab ya. Husnul sawab kalau tidak salah ya.
Kok akhirnya tuh kadang-kadang apa nama yang betul, apa nama husnul, apa nama husnul maaf, husnul sawab, husnul maaf ya. Oke, husnul maaf ya. Oh ya, husnul maaf, betul ya. Oke. Jadi di Al-Quran itu memang banyak sekali ya yang mirip-mirip begitu ya. Kalau tidak betul-betul habis membaca itu bisa lupa lah. Ini ingatan yang tiba-tiba muncul saja itu ya. Oke ya. Memang sudah apa namanya menjadi sunnatullah ya, bahwa yang namanya manusia itu dihiasi oleh Allah itu untuk cinta kepada yang diinginkan itu. Yang diinginkan itu apa? Ya. Yang pertama tentu saja lawan jenis ya. Meskipun di situ yang disebut adalah hubusyat minan nisa ya. Nah kalau perempuan bagaimana ya? Yang itu berarti ya mubadalah ya, tinggal membalik saja ya. Kalau wanita ya cinta laki-laki ya. Lalu kemudian cinta anak ya. Cinta harta benda. Harta benda itu macam-macam ya. Dari mulai emas, perak, wal khail musawwamati, apa namanya? Kuda tunggangan ya. Kendaraan lah kalau sekarang ya mobil ya. Kalau orang yang kaya sekali ya bisa aja saya punya kapal pesiar, kapal apa pesawat pribadi ya silahkan. Itu orang pasti suka itu semua ya. Lalu kemudian al-an'am ya, binatang ternak dan juga sawah ladang ya. Kalau sekarang mungkin ya pabrik segala macam itu ya, ya. Itu sifatnya manusia yang sudah senang, itu pasti itu memang Allah mencipta manusia itu sudah disetel begitu ya. Tapi Allah mengingatkan itu ya, itu hanya kesenangan dunia ya. Ya, sementara di sisi Allah itu lebih baik sebagai tempat kembali itu, ya. Husnul ma'ab tadi itu, ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta itu indikasinya banyak ya. Kalau tadi Imam Nawawi kan sudah menyebut ya, rindu. Orang tuh kalau cinta pasti rindu, ya. 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 Kalau nggak ketemu apa namanya sebentar aja itu sudah nggak tahan itu ya. Apalagi sedang baru mulai jatuh cinta itu, oh itu kalau nggak ketemu sebentar aja udah kemut-kemut itu ya. Ya itu. Ya. Nah lalu kemudian yang bisa juga kita sebutkan di samping rindu itu, orang itu kalau cinta itu pasti senang berada di dekat yang dicintai itu. Ya. Orang gelem pisah, maunya lengket terus. Ya. Ya. Jadi kalau orang katanya cinta kok lalu kemudian tidak rindu terus tidak kepingin dekat itu ya perlu dipertanyakan cintanya itu ya. 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 Lalu sampai kemudian apa lagi ya? Mau apa namanya? Berkorban biasanya ya. Untuk orang yang dicintai itu. Ya. Apa saja itu biasanya dilakukan itu orang dicintai itu. Ya. Sampai ada cerita itu yang apa disuruh boleh mencintai aku tapi silakan bikin apa? Bikin candi atau bikin apa itu ya? Ya itu ya. Dalam waktu semalam. Disanggupi ya. Disanggupi. Karena cintanya itu ya. Pokoknya berkorban apa saja mau ya. Kalau sudah janjian itu dulu masih muda ya masih ingat bapak-bapak ya mbok udan kaya apa ya teko tenan no, ya toh. Dengan segala rintangannya itu ya didatangi itu ya. Wong cinta ya toh ya. Biar kita ini manulah mengenang masa lalu barang lah iki ben rada apa jenenge wah ben dadi nom meneh lah iki wis tuwek ini kan ya. Diingatkan masa lalu itu, wah itu. Apa saja berani berkorban itu ya. Ya. Lalu
ada lagi yang bisa disebut barangkali yang namanya orang itu kalau sudah cinta itu biasanya ya ingin menyenangkan ya ingin menyenangkan yang dicintai, kepengennya apa dituruti gitu. Ya, kepengennya apa dituruti. Ya. Nah itu orang yang kalau sudah cinta itu seperti itu. Nah yang kita bicarakan ini objek cintanya itu Allah. Ya. Ya, jadi Islam tidak melarang, ya tidak melarang untuk mencintai yang tadi itu tidak dilarang itu, cinta wanita, cinta anak, cinta harta benda, ya cinta yang lain-lain itu boleh. Tapi orang yang beriman itu harus menempatkan cintanya kepada yang selain Allah itu ya setelah cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi bukan berarti kita tidak boleh seneng perempuan, seneng anak, seneng harta benda, itu boleh. Tapi cintanya kepada itu semua itu harus diletakkan di bawah cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Ya. Makanya Al-Quran dengan sangat tegas menyatakan itu, Masya Allah ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu dalam kaitannya dengan cintanya kepada Allah itu sangat-sangat cinta, ya, melebihi cintanya kepada apapun dan kepada siapapun. Ya. Dalam hadis Nabi juga sama, ya, diceritakan juga orang itu baru bisa mendapatkan manisnya iman. Ya. Tidak hanya sekedar beriman, tapi manisnya iman itu kalau sudah bisa menempatkan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari siapapun dan apapun selainnya. Ya. Oleh karena itu kalau kita baca kitab Syu'abul Iman itu, mencintai Allah itu bagian dari iman, itu cabang iman itu. Orang tidak disebut sebagai beriman dengan sempurna kalau tidak mencintai Allah. Ya. Jadi sekali lagi karena orang beriman itu harus mencintai Allah, ya, berarti orang yang mencintai Allah itu beriman. Nah kalau tadi Allah menjanjikan orang yang mencintai Allah itu kok dengan surga, ya memang sudah semestinya toh. Orang yang beriman kan memang janji Allah surga. Ya. Ya, jadi tidak ada yang aneh nih ya. Jadi kalau orang mencintai Allah masuk surga, orang beriman masuk surga kan ya memang seharusnya memang. Ya. Ya. Meskipun itu semua seharusnya itu bahasa kita, tapi ya kita harus menyampaikan dengan fadlnya Allah ya, karena karunia Allah dimasukkan surga nanti. Ya. Jadi itu bapak-bapak ya, jadi orang yang sekali lagi ya, orang yang bertemu dengan Allah ya, ketika wafat dalam kondisi mencintai Allah ya. Nah kalau kita berharap hanya wafatnya saja mencintai Allah, mungkin enggak, ya susah ya. Cinta kepada Allah ya harus memang dibangun ya terus menerus dalam sepanjang kehidupan kita, supaya ketika kita wafat kita dalam keadaan mencintai Allah ya. Ya, ya betul bahwa ada istilah husnul khotimah ya. Tapi untuk husnul khotimah, wah aku saiki dugal apa saiki bejijat ora apa-apa ya. Ya nah apa sing penting kok arep mati tak ngibadah ben husnul khotimah. Lho iya nak husnul khotimah lah ora. Tapi kalau kita sudah berusaha untuk husnul khotimah setiap saat ya mudah-mudahan pada saat wafat kita husnul khotimah ya. Kita mencintai Allah sejak kita sadar bahwa mencintai Allah itu merupakan kewajiban dan merupakan bagian dari iman. Insya Allah nanti mudah-mudahan ketika kita wafat juga dalam keadaan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan begitu akan dimasukkan ke dalam surga ya. Nah persoalannya adalah apakah cinta itu hanya sekedar
mengatakan cinta ya seperti iman, sekedar mengatakan iman ya enggak, tentu saja ya memang ada bukti-buktinya tadi itu. Ya kalau misalnya tadi indikasi-indikasi cinta kepada sesuatu itu kita terapkan kepada Allah ya. Ya tadi itu makanya kalau kita cinta kepada Allah ya mesti rindu kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah ya mestinya ya kita dekat dengan Allah, ingin dekat terus ya. Ya. Selalu taqarrub ya, berusaha mendekat kepada Allah pasti. Ya. Ya. Kalau kita cinta kepada Allah berarti ya tadi sama kan ya, mau berkorban apa saja ya. Ya, termasuk kita kemarin baru saja melakukan ibadah kurban itu memang perwujudan dari rasa cinta kita kepada Allah itu ya. Jadi apapun kita keluarkan dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah tadi itu. Nah termasuk memenuhi apa yang dicintai ya. Sementara Allah itu kan banyak sekali itu daftarnya itu dalam Al-Quran itu. Allah mencintai ini, mencintai ini, mencintai ini, mencintai ini kan banyak sekali itu ya. Nah orang yang beriman juga harus menyesuaikan. Kalau memang beriman, kalau memang dia mencintai Allah, yang menyesuaikan dengan apa yang dikehendaki Allah itu. Innallaha yuhibbul muttaqin. Orang beriman ya berarti ya berusaha untuk menjadi orang yang muttaqin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Orang beriman juga harus berusaha untuk menjadi orang yang ihsan, orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbut tawwabin. Orang yang beriman itu harus berusaha untuk pokoknya apa yang menjadi keinginan Allah, kesenangan Allah, kesukaan Allah itu dipenuhi. Kalau orang yang betul-betul mencintai Allah ya. Ya. Sebagaimana kita berusaha untuk memenuhi kesenangan apa yang kita cintai ya. Demikian pula ya, yang tidak dicintai, yang tidak disukai Allah juga kita hindari ya. Innallaha la yuhibbul musrifin ya. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu banyak sekali sederet itu ayat-ayat yang terkait dengan Allah menyukai dan Allah tidak menyukai itu banyak. Nah itu penting ya, harus menjadi panduan bagi orang yang ingin disebut sebagai betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah di samping itu juga yang disebutkan dalam Al-Quran yang penting sekali itu ya, sebagai bukti dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah hendaknya kita itu mengikuti apa-apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Saya kira ayatnya sangat populer itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, kalau kamu itu betul-betul mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ya, ikutilah aku. Jadi suruh mengikuti Kanjeng Nabi kita ya. Ya, mengikuti jejak Kanjeng Nabi ya. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam hal ibadah, dalam hal muamalah ya. Ya, itu apa namanya? Semuanya mengikuti Kanjeng Nabi ya. Jangan sampai kita kemudian mengatakan mencintai Allah tapi tidak mau ikut Kanjeng Nabi ya. Itu pasti omong kosong. Allah sudah menegaskan seperti itu kok ya. Ya. Dalam beribadah kita mengikuti tuntunan Rasulullah ya. Jadi semua yang dituntut Rasulullah kita berusaha untuk mengikutinya ya. Ya meskipun memang kalau untuk persis Rasulullah ya jelas tidak mungkin ya. Wong memang Rasulullah itu model teladan yang agung ya. Yang kita ini ya
meskipun toh tidak bisa persis amat itu tapi ada upaya untuk terus mendekat ya supaya bisa mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya meskipun kadang-kadang ya ada sok diplesetke itu ya, sok guyon itu ya. Kita itu kan dengan Kanjeng Nabi bedanya hanya sedikit ya. Ya, kalau Nabi itu sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur ya. Kalau Nabi itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan ya. Nah itu makanya itu sok diguyonke itu. Oh berarti kalau begitu bedanya kita dengan Kanjeng Nabi itu sedikit dong ya, ya begitu. Oh enggak ya. Beda kita dengan Kanjeng Nabi itu memang jauh ya. Jadi untuk bisa mencontoh Nabi betul itu ya berat memang ya. Ya memang beda ya. Levelnya memang beda. Nabi itu memang manusia tapi tidak sebagaimana manusia biasa. Muhammadun bashar laisa kal bashari ya. Itu kan ungkapan itu sangat terkenal itu. Nabi itu memang manusia tapi tidak seperti manusia biasa ya. Perbedaannya jauh ya. Ya. Bainal yakut wal hajari ya. Jadi bedanya kita dengan Nabi itu ya digambarkan dalam syair-syair itu seperti apa namanya yakut itu ya. Jadi katakanlah batu yang paling mahal itu dibandingkan dengan batu biasa kerikil itu yang tidak ada harganya itu ya. Ya lumayan lah kalau satu truk ya bisa lumayan ya untuk bangun rumah juga ya. Tapi kalau hanya satu dua kan tidak ada gunanya. Tapi kalau batu permata satu kerikil aja itu sudah berapa harganya ya. Ya. Jadi memang apa namanya ya. Meskipun toh memang sekali lagi ya beda, tapi kita berusaha untuk bisa sedikit demi sedikit mengikuti apa yang dituntutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nak kon persis sama ya jelas memang tidak mungkin karena memang justru ada perbedaan antara Nabi dengan umatnya itu ya. Nah ya dalam segala hal dalam ibadah kepada Allah kita mengikuti Nabi ya Nabi itu sampai Masya Allah kalau beribadah, kalau sholat itu digambarkan betapa lama berdirinya ya, betapa panjang ayat-ayat yang dibaca ya. Nah kita ini kan ya sekedar memenuhi syarat rukunnya saja ya, ya. Memang kalau Nabi sholat jamaah juga tidak panjang-panjang amat memang ya, tapi panjang juga tapi tidak panjang-panjang amat. Tapi kalau sholat malam yang sendirian itu yang sampai digambarkan itu hatta tawarramat qadamah ya, sampai kakinya Nabi itu bengkak-bengkak gitu. Sampai pernah diprotes oleh Aisyah istrinya itu, wahai Nabi, engkau itu kan Nabi yang sudah dijamin pasti masuk surga, dijaga tidak pernah berbuat dosa, lu kok dadak sampai direwangi sholat sampai kayak gitu tuh ngapain ya? Apa jawab Nabi ya? Afalam akunu abdan syakuro ya, apa aku ini tidak boleh menjadi orang-orang yang bersyukur ya? Jadi kalau Nabi seperti itu ekspresi dari rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau dengan orang lain ya Masya Allah baiknya bukan main, dengan segala kalangan baik Nabi itu ya. Dan semuanya diberikan contoh konkret oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah kalau kita sekali lagi ya mau disebut sebagai mencintai Allah ya tadi itu ya, mau
mengikuti, mau itba' terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, nah kalau kita ya kok kemudian lalu dalam hidup kita mencintai Allah, lalu kemudian sampai nanti wafat mudah-mudahan juga dalam keadaan mencintai Allah, Allah menjamin akan memasukkan kita ke dalam surganya, ya. Man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati, ya. Barang siapa yang bertemu denganku dalam keadaan dia mencintaiku, aku akan memasukkan dia ke dalam surgaku. Nah, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah SWT, kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya rajin kita ngaji seperti ini ya dicatat oleh Allah sebagai bukti bahwa kita mencintai Allah. Mudah-mudahan kita jamaah ke masjid ini juga nanti menjadi bukti bahwa kita ini mencintai Allah tadi itu, ya. Ya, mudah-mudahan ya. Mari kita akhiri kajian malam ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.